Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah kepada tauhid dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada manusia akan ajaran-ajaran Allah yang bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim Surat As-Saff, wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar dia menangkan atas semua agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikun membencinya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang menciptakan hamba-hambanya dan Allah menghendaki kebaikan untuk mereka. Oleh karena itu Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Dan yang terakhir Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, khatamul mursalin, sebagai penutup para rasul yang membawa kebenaran, dan Allah turunkan kepadanya agama yang paling benar. Allah turunkan kepadanya kitab Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat beliau sampai hari kiamat kelak. Maka dari itu Allah berfirman menjelaskan tentang hal ini, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada Rasulnya untuk memberikan pengarahan atau membimbing manusia kepada jalan yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami mewahyukan kepada engkau ruh, yaitu ruh yang dengannya menghidupkan manusia, menghidupkan yakni kehidupan manusia di dunia ini dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu dahulu wahai Muhammad tidak mengetahui apakah Alkitab itu,
Dan apa pula iman itu? Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi kami jadikan itu semuanya sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang dengannya kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepadanya merupakan ruh, yang dengan ruh itu jasad-jasad manusia, jiwa-jiwa manusia, ruh-ruh manusia akan hidup karena Allah menciptakan manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur fisik, makanannya adalah dari hasil bumi, sedangkan unsur yang kedua adalah ruh, nyawa, yang mana makanannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberi petunjuk oleh Allah. Beliau dahulunya tidak mengetahui Alkitab dan tidak pula mengetahui apa iman itu, tetapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla, maka Allah menurunkan kepadanya cahaya yang terang benderang untuk mengeluarkan manusia dari jalan kekufuran kepada keimanan, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, maka apa yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wahyu itu Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Bahkan beliau Nabi alaihi salatu wassalam pun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan kepada beliau, "Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya aku tersesat, maka sungguhnya akulah yang menyesatkan diriku. Wa in ihtadaitu, dan apabila aku mengikuti petunjuk, fa bima yuha ilayya rabbi, maka itu semua berkat wahyu Allah atau Tuhanku kepadaku. Surat Saba ayat yang ke-50. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dari ayat-ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang merupakan ruh bagi kehidupan manusia, dan ilmu yang merupakan cahaya yang menerangi kehidupan mereka. Maka dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaslah perbedaan antara kekufuran dan keimanan, antara keuntungan dan kerugian, antara petunjuk dan kesesatan, antara keselamatan dan kecelakaan, antara pedoman petunjuk, antara penyimpangan dan petunjuk, wazzaigu minas sadad, dan antara penyimpangan dan berjalan di atas jalan yang lurus. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah ahlul jannah min ahlin nar, jelaslah penghuni-penghuni surga dari penghuni-penghuni neraka, wal muttaquna minal fujjar. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah barisan orang-orang yang bertakwa dan barisan orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat. Dan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jalan yang terang benderang yang diikuti oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah menjadi jelas dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang tersesat. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita telah mengetahui hal ini, maka dari itu tentu yang patut kita pahami, langkah yang patut kita ambil adalah bahwa di dalam menempuh kehidupan ini, di dalam menuntut ilmu dan mencari jalan kebahagiaan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang sangat mencintai kaum hamba-hamba Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, orang yang sangat giat mengharapkan agar kalian mendambahkan keimanan kalian, dan dia adalah orang yang sangat kasih sayang lagi belas kasihan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi yang lain ada pula orang-orang yang mereka karena dunia menghendaki keduniaan ini, baik itu harta ataupun tahta ataupun wanita, kehormatan ataupun pujian manusia. Mereka tidak enggan-enggan menyesatkan manusia dengan membawa bendera agama, berpakaian dengan pakaian agama, tetapi hakikatnya menyesatkan manusia. Oleh karena itu hati-hatilah kaum muslimin, janganlah setiap orang yang mendakwakan keagamaan
mendakwakan ilmu, mengajak kepada ilmu, kemudian kita percaya dan serta-merta tidak. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwa Fir'aun pun mengatakan jalannya adalah jalan yang lurus, pandangannya adalah pandangan yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Surat Al-Mu'min ayat yang ke-29. Kata Fir'aun, aku tidak mengemukakan kepada kamu sekalian melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang benar. Kalau saja Fir'aun yang jelas ahli nar mengatakan bahwa dia mengajarkan manusia kepada kebaikan, maka dari itu tentu kita harus lebih hati-hati kepada orang-orang yang berlabel yang dengan berpakaian agama, dengan bersuara agama, atribut agama, kemudian mengaku mengajak manusia kepada kebenaran, padahal kebatilan yang dikemasi. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jangankan Fir'aun, iblis pun pernah datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa, dan iblis menasihati Adam dan Hawa dengan mengatakan, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian dari memakan buah dari pohon ini, melainkan supaya kalian tidak menjadi dua orang malaikat, dan supaya kalian tidak menjadi kekal dalam kehidupan kalian. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwasanya dia termasuk orang yang memberikan nasihat. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu para salaf kita rahimahumullah telah mengingatkan kita tentang mengambil agama. Dari siapa kita mengambil agama ini? Kata Al-Imam Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula imam-imam salaf yang lainnya. Kata Al-Imam Ibnu Abi Uwais, beliau mengatakan, sami'tu Malik ibn Anas rahimahullah yaqul, aku mendengar Malik bin Anas berkata, inna hadzal ilma lahmuka wa damuka. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah dagingmu dan darahmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan tentang ilmu inilah engkau akan ditanya di hari kiamat kelak. Fanzur amman ta'khudhuh. Maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agama ini. Demikian pula kata beliau, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menasihati murid-muridnya dengan mengatakan, la yu'khadul ilmu an arba'atin. Ilmu tidak diambil dari 4 golongan manusia. Yang pertama, safihun mu'linus safah, orang yang dungu, orang yang bodoh, tapi dia yang mengumumkan kebodohannya, yakni dari omongannya, dari pembicaraannya seorang tahu bahwa orang ini bodoh. Yang kedua, yang tidak diambil ilmu darinya, sahibu hawa yad'u ilaih, orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengajak manusia mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, rajulun ma'rufun bil kadhibi, dan orang yang terkenal pembohong fi ahaditsin nas, ketika dia berbicara dengan manusia, wa in kana la yakdzibu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia tidak berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah yang dilarang mengambil ilmu darinya, wa rajulun lahu fadlun wa salah, dan orang yang dia memiliki keutamaan dan kesalehan, la ya'rifu ma yuhadditsu bihi, tetapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Itulah 4 golongan yang tidak boleh seorang mengambil ilmu darinya. Lalu dari siapakah kita mengambil ilmu? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ilmu diambil dari para ulama rabbaniyun. Ulama rabbaniyun yaitu ulama-ulama yang memiliki sifat yang disebutkan dalam surat Al-Asri. Yang pertama adalah alladzina illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ulama-ulama yang terkenal iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa amil salihat, dan ulama-ulama yang mereka mengerjakan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Yang ketiga adalah mereka yang tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri, mereka yang senantiasa menasihati dalam kebenaran, dan mereka senantiasa bersabar di dalam menyampaikan kebenaran kepada umat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita mengikuti para salaf kita di dalam mengambil ilmu. Sekarang muncul dajjal dalam potongan-potongan dan YouTube, mendustakan dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa hadis-hadis palsu tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka para dajjal itu mengatakan, dajjal artinya kadzab, pendusta. Jadi dajjal artinya pendusta. Barang siapa man syaribal qahwata yastaghfiru lahul malaikah, barang siapa yang minum kopi maka dia akan dimohon ampun oleh para malaikat. Hadis palsu. Sudah tidak takut lagi kepada Allah, tidak takut lagi mendustakan dengan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadis yang sahih dari kurang lebih 50 sahabat Rasulullah sallam meriwayatkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta dengan mengatasnamakan aku, maka hendaklah dia menempati tempatnya dalam neraka. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bekali diri kita dengan ilmu, dan ambillah ilmu dari orang-orang yang kita percaya bahwa mereka mempunyai ilmu, mereka mengajarkan ilmu, mereka menghendaki kebaikan bagi kita, dan mereka orang-orang yang selalu menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semuanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat tetapi padat, yaitu wasiat beliau kepada kita, kepada umat, agar senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah suatu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Dan sabda beliau, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kaulilah manusia dan akhlak yang mulia. Di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan, seorang harus benar-benar mempunyai pedoman dalam kehidupannya, dan agama Allah adalah pedoman setiap orang yang beriman. Agama Allah dan Rasulnya adalah sebagai ismatu umurina, yang memelihara urusan-urusan kita. Maka dari itu di antara doa yang didoakan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri, ya Allah perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua perkara dan urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah akan duniaku yang dia merupakan tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang dia merupakan tempat kembaliku. Dan kemudian kata Nabi SAW, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kehidupan ini sebagai untuk aku menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari berbagai macam keburukan, fitnah dan kejelekan di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama
كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للقيام بما فيه صلاح البلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.